Nah itu dia, kenapa lu jangan pinjam di fintech ilegal. Lebih baik tes daripada makan. Bayar anjing. Mau legal tetep. Dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Atau kalau yang kalian sudah mulai dengan pinjaman, selesaikan yang kalian mulai gitu. Welcome back to Miras Mirkara. Aduh, balik lagi nih kita di Miras nih. Yoi. Ada perbincangan apa hari ini kita nih? Kita kedatangan Bung Prank nih. Bung Prank, apa kabar Bung Prank? Aduh, sebelumnya kita lepas dulu masker. Lepas dulu masker ya? Karena agak sesak nafas. Agak sesak ya? Oke, sebelumnya kita mematuhi peraturan PPKM. Iya, Iya. benar. Jadi karena kita udah divaksin semua ya. Sudah vaksin, sudah swab test juga yang pastinya. Prokes kita nanti prokes nih buat Iya. teman-teman yang kemana-mana Iya. nonton Miras aja di rumah, oke? Tapi yang penting kita udah vaksin, Udah vaksin, tes, udah tes terus, tes saya terus. Nah, tes terus ya. Sebulan 900.000 ya kan? Parah. Lebih baik tes daripada makan. Ngobrolin apa nih? Yo. Ini kemarin tuh pan kemarin tuh tahu banget. Kemarin tuh jadi beberapa tuh ada kasus-kasus pinjol yang mulai terangkat lagi. Wah, tuh. Rame tuh. Pinjol emang gak ada matinya. Hidup pinjol. Pinjol mania. Mantap. Saya suka ini pinjol. Mancing pinjol. Yang kepancingnya, jangan. Ya ngomongin soal pinjol, Balik lagi. ini ada beberapa kan yang belum tahu sebenarnya pinjol itu ada yang legal, terus koperasi, sama ilegal. Benar. Nah, yang pinjol legal itu rata-rata mereka tuh arahannya ke OJK. Intinya kalau udah terdaftar, Lebih resmi lah ya. iya terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Waduh, paham banget Bapak ya. Mantap. Sedikit baca. Riset ya. Riset literaturnya ada peraturan itu di POJK 77. Oh, si detail risetnya. Aduh. Karena kan Sedikit banget. iya, karena kan udah diatur tuh kalau untuk pinjol-pinjol arahannya perizinannya itu di OJK, kemudian ada sertifikasi Kominfo ya kan, terus BSSN segala macam tuh banyak. Jadi kalau pinjol legal pasti ya kurang lebih aman lah. Aman. Atau siapa? Emang kenapa? Gak apa-apa. Kayaknya punya masalah Banyak di sendiri. biasalah di berita-berita Ay. online. Ay, online. Tapi memang banyak kasus yang udah terlanjur terjebak di pinjaman ilegal. Benar. Kan terdesak. Terdesak ya. Kayak orang pinjam, kalau di ilegal itu lu misalnya pinjam 600.000, dapatnya cuma 400.000, Waduh. balikinnya bisa 800.000. Waduh. Begitu. Dan rata-rata cuma 7 hari gitu. Ini hari 7 malam gak tuh? Waduh. 7 hari pinjaman masa periodenya. Hmm. Terus lu baru 4 hari udah ditagih, udah dianjing-anjingin. Kacau. Jadi menurut gue jauhin lah yang ilegal. Legal, mau legal tetep Jangan. Sebenarnya solusinya itu ya. Lebih baik gade. Sekolah. Sekolah. Tapi lu pernah pinjem fintech gak? Wah, pernah gua sih. Waduh. Pernah sih. Pernah apa? Biasa paling kalau gua dulu pinjam, bukan minjem sih jatuhnya. Dulu kan fintech baru ya Ay, say. kayak Info. Aku sip. aku lah. Aku lah. Aku nggak laku. Paling sih dulu ngincer vouchernya, Ay. pulsa kan tuh. Gratis admin. Enggak gratis admin malah. Udah potongan, Mantap. bayar sekali 91.000 lagi beli. Belinya 50.000. Beli capek dong. Utang tuh 0%. Oh, aman baru-baru mungkin. Bakal duit dulu kali sih akunya tuh. Jadi brand Kalau ambassador lu, Frank? bentar. Kalau gue sih alhamdulillah enggak. Oh enggak. Paling Fintech itu nggak pernah ya? enggak pernah pakai fintech. Paling pakai aja duit lu dulu. Pakai duit lu dulu. Dulu. Iya. Kayaknya mendingan lu pinjem fintech ilegal. Iya tuh. Bayarnya ketemu impas kan. Ketemu doang nggak bayar lagi. Iya. Tunggu doang. Balikinnya setengah, pinjem lagi bulan depannya. Iya. Lu gimana? Kalau gua Kayaknya beberapa kali coba nyoba-nyoba. banyak ngomongin orang. Sering. Banyak yang beda.
Jangan nyoba ini mah. Asal jangan spill. Aduh. Nanti kayak yang oke, jadi ada fintech legal, KSP kan, koperasi, sama yang ilegal. Gue udah pernah nyobain tuh tiga-tiganya. Gitu. Jadi parah banget nih penagihannya itu emang udah gak manusiawi memang. Tapi kalau yang ilegal tadi kan lu bilang ilegal, non ilegal itu sama apa trik cara penagihannya apa emang? Nah, beda. SOP-nya seperti apa sih? Bedanya di SOP sama nominal pinjamannya. Kalau yang legal itu setahu gua, lu pinjam 2 juta ya 2 juta cairnya. Untungnya dari mana, Wak? Ada biaya admin, biaya platform dibayarnya nanti. Ketika udah jatuh tempo. Mungkin bayar adminnya terima kasih kali ya. Kan nggak Terima mungkin kasih. begitu. Yang udah pinjam 1 juta, dapatnya aja tadi 800. Waduh. Udah pasti langsung. Nah itu kalau yang ilegal tuh. Yang ilegal apa tuh? Gue mau pakai. Nah coba. Pinjam 2 juta, balikin 2 juta kan enggak apa tuh? Nah yang legal kalau main kayak gitu lu yang memang terdaftar atau yang telah berizin. Jadi kalau emang mau cari list yang berizin atau terdaftar bisa cek di Gua kasih link linknya. di bawah ini. Nah lu ada info gak yang terjerat pinjaman ilegal? Oh, kita lihat Coba. ya di Twitter, kita lihat nih. Coba lihat-lihat. Gua Seru-seru nih. kayaknya ada info-info juga nih. Di sini sih kebanyakan ini pengaduan-pengaduan pinjol-pinjol lak. Laknat! Udah tau laknat ngapain kamu pinjam? Logonya hantam pinjol. Kita hantam pinjolnya. Nanti dia checklist biru tuh Twitter. Para pinjol. Nah itu dulu. Coba ada gak? Coba kita nonton dulu. Lu ada gak? Ada sih. Ngomong saya konfirmasi Fakta. baik-baik Itu dari kenapa tuh? awal. Ini Anda pekerja-pekerja sudah para ini benar namanya penagih Bapak kali ya? Nugraha. Ini pas- Nah, ini yang terus ilegal namanya pasti ya? nomor ini. Gua gak kelihatan Tidak tuh. kenal kampret loh. Udah di. Ya udah kamu gak usah bayar. Dengar, kamu gak usah bayar. Siapa nana si kotak-kotak mancingnya? Lucu. Ingat ya, kamu gak usah bayar. Pinjol namanya. Di si KSP apa nih maksudnya? Ini koperasi, KSP tuh. Desk collection. Ini lagi Iya, tahu nih. Riset. Riset. lagi rame gini lagi makan tutut apa? Ini habis ini. Nagih-nagih. Waduh, bal-balin. SPP. Oh dia. Tim leader. Oh Twitter ini dia nyebarin karyawan-karyawan yang kerja di fintech ilegal. Wah kacau nih. Sini nggak boleh juga pengen nih. Harusnya nggak boleh ya. Iya kayaknya. Karena kan orangnya juga nggak salah, dia kan cuma kerja dia. Cuma kerja. Tapi menurut gue sih cara penagihannya kali ya. Cara penagihannya yang bikin kurang mungkin orang-orang pada kesel yang minjem kadang belum jatuh tempo udah iya. Gimana nih Pak? Banyak kan ini dari gua karyawan-karyawan pinjol-pinjol yang Ilegal. ilegal kayaknya. Waduh. Biasanya, Tanggapan Bung Prem gimana? aduh, sebenarnya sih kadang dia juga ditekan sama atasannya sih kayaknya yang nagih-nagihnya kasar gitu. jadi dilema juga. Iya. Satu sisi dia kerja, ya. Tapi kadang keterlaluan, suka nyebarin foto. Nah, itu yang bahaya tuh sebenarnya. Maksudnya kan lu nagih, tapi jangan sampai segitunya gitu kan. Kalau menurut gue sih iya sih, balik lagi ke Frank bilang tadi kan atasannya tekan lu harus ini dapet nih ini kan kita nggak tahu, tapi itu orang-orang yang nelpon itu tahu nomor-nomor. Nah itu dia, kenapa lu jangan pinjam di fintech ilegal. Jadi dia bisa ngebaca kontak lu semuanya. Wah parah juga berarti ya. Bahaya. Pencurian dong jatuhnya. Itu dia pencurian data. Jadi hati-hati. Kayak kontak, SMS, browsing lu apa aja. Itu kelihatan kalau di fintech ilegal. Nah berarti triknya nih kalau mau minjem di fintech ilegal, Pakai HP baru. aduh, email ngaco. Handphone temen. Iya yang Iya. Tapi memang kadang lucu-lucu nama fintech tuh. Apa sih emang coba? Lu ada gak deh kalau gua ini kalau di Play Store tuh rata-rata emang lebih banyak. nggak apa-apa nih kita Fintech sebutin nih. Gak apa-apa lah. Waduh. Udah malam nih ya. Iya. Emang kalau udah malam kenapa bang? Apa? Adalah namanya solusi kita.
Wah. Solusi siapa? Jangan ngacak-ngacak gua. Pinjam duit. Waduh. Solusi siapa? Ini Kalau pinjamnya kalau untuk yang produktif gitu, misalnya buat Benar-benar. usaha jelas gitu ya. Buat Apaan? dagang gitu. Buat dagang mungkin oke, tapi kalau buat konsumtif atau buat apa namanya tuh beli-beli saham, trading koin, Apa-apa tuh? itu yang jangan. jangan. Kalau teman-teman gua buat judi online. Wah. Beli satu dapat dua itu mah. Kan duit pinjam seperti itu, buatnya yang seperti itu. Benar. Ada lagi nih, tuh cangkul. Waduh. Kan tapi orang bingung juga kan, Iya nih. aplikasi cangkul. Ini aplikasi apa? Apaan nih? Ah ini masih cangkul nih tadi. Tadi kesekat nih gara-gara orang mau bayar. Terima kasih Cangkul. Jadi brand ambassador. Aduh, klinik Cangkul. Itu dana cangkul. Wah ini juga cangkul. Itu cangkul dari mana lah itu? Ada aja nama-namanya nih. Aduh. Ada lagi nih. Gue jadi yang lucu-lucu aja ya. Bikin perusahaan sebercanda itu kali. Itu apa itu? Yang ada di benaknya apa itu? Cangkul gitu, judulnya Cangkul. Keruk uang. Oh iya keruk uang. Waduh, ada filosofinya kayaknya tuh Cangkul. Pinjam durian. Waduh, Mana? bener ya. Lu mau pinjam duit atau pinjam durian? Habis pinjam Anda akan berduri. Nggak dikasih duit, kasih duren. Nih kulitnya prank. Kalau nih, lu kalau lebaran biasa makan apa? Tupat. Nastar. Ada dong nama aplikasi fintech Katupat. Ketupat. Oh menyebut edisi Ramadan tuh kayaknya. Yang bagi-baginya lewat pinjol terus scan kayaknya tuh anak kecil. Ego. Banyak bonusnya tuh. Bonus Dapat cashback THR. tuh, dapat cashback. THR. Kacau. Ada lagi ini dompet beruntung. Waduh. Anda yang beruntung, saya yang dikejar-kejar penagih. Tapi banyak juga cerita teman-teman di Facebook, di Twitter yang dipinjam apa? Gara-gara pinjol itu bunuh diri itu. Banyak. Kenapa ya bisa bunuh diri ya? Mungkin teror kali ya, gimana Wak? Terakhir ada kan yang Ada berita tuh yang loncat dari apartemen. apartemen apa Casablanca? Beda ya itu. Kok kayak wah itu mah habis babalik. Babalik itu mah. Ada. Iya. Kayaknya itu deh. Ini apartemen itu ya. Saking buntunya kali ya dia. Seketakutan itu. Iya, sebenarnya kan kalau lu ketakutan atau lu punya dapat pengalaman teror, lu bisa hubungi OJK gitu. Dia ada layanan pengaduan nih, nanti munculin nih di sini nih ya, di bawah nih. Layanan pengaduan. Jadi bisa lah segala sesuatu tuh bisa ada solusinya. Gak usah bunuh diri. Gak selesai masa lalu, anak lu bayar hutang nanti. Warisan tidak ada. Tak kau terima. Anda sudah meninggal, jangan ninggalin hutang. Tapi gue juga pernah baca gara-gara pinjol ada yang minum Detol. Ini dia sebenarnya kenapa dia? Tes ilmu kayaknya. Yang Mati enggak bersih lambung. utang lu gak bakal bersih. Tapi kayak kadang kan pinjol tuh nggak cuma kayak lu buat minjem doang. Ada beberapa yang memang pinjol itu menerapkan skema peer to peer lendingnya itu bener, bisa ngasih pendanaan kita. Itu lebih Gitu. kayak buat yang Investasi gitu ya, investasi. Iya, kita ngasih, bahkan kita kayak orang biasa pun kita bisa ngasih pendanaan. Kayak sekarang tuh ada aplikasi tuh sebut gak ya? Waduh. Kayak Coinworks, Gaib. Investri, Baik. terus apa namanya tuh kayak Amarta yang kemarin jadi Waduh. apa tuh? Stapsus. Stapsus. Waduh, Stapsus. Ya kan? Itu salah satunya fintech dari direktur fintech. Gitu. Dan Amarta juga katanya bagus sih dia ke petani-petani dia. Oh, Iya, Amarta the best. Ini ya para petani. Iya benar-benar. Ada Ada fintech-fintech yang seperti itu tuh. Iya. ada juga yang keren kan Tanifan, Iya benar-benar. Fun. Itu ngomongnya gimana sih? Tanifun. Tanifan. Itu juga dia ke petani-petani, Frank. Benar-benar. Jadi sebenarnya pinjol juga ada yang bermanfaat lah. Benar. Benar. Tergantung kita menggunakannya dan
dialokasikannya ke Betul. mana gitu. Tergantung siapa yang nge-sponsorin kita. Kita sebut bagus. Enggak, Kalau enggak. sebelum syuting Langsung kan datang. iPhone. Tapi bener maksudnya kalau beberapa yang buat membutuhkan bener-bener dia akan terbantu dengan adanya fintech. Tapi kalau memang khusus kalau mau konsumtif ya jangan pakai fintech. Tapi kelebihan si fintech juga lebih cepat sih Caira daripada itu mungkin para bank-bank pengguna, konvensional ya, gitu ya kan. Apa ya, birokrasinya agak rumit kali Iya, ya yang bener-bener. kalau pinjol-pinjol yang ilegal kayak gitu. Makanya beberapa kadang bank itu suka sekarang ini bukan suka sih berarti. Emang dari Sekarang dulu ini lah nah, ya. suka ribet gitu kan. Nah, sekarang ini mereka kadang mulai bikin yang digital. Kayak BRI itu dia bikin fintech namanya Ceria. Ceria sekali hutang. Kalau tidak bayar tidak bisa ceria. Loncat dari lantai itu. Nah, yang aman itu kalau pembayaran itu lewat virtual account. Jadi kalau fintech yang legal, dia itu punya virtual account dan virtual account-nya rata-rata ketika kita input itu keluarnya nama kita. Jadi atas nama Jelas. kita itu baru jelas pembayarannya. Tapi biasanya sih emang pembayaran seperti itu, Wak. Mungkin yang kayak belum ada uang nih, kayak lagi masa pandemi kayak gini kan banyak yang DC-nya lah, Oh, iya. penagihan kayak gitu. Waduh. Banyak sih, maksudnya yang mungkin dia belum bisa bayar, ada yang SMS, WhatsApp bisa dicicil aja dulu. Cuman kan itu nggak lewat virtual account ya, lo nggak tahu tuh ada di bawah tangan apa gimana. Mungkin itu yang banyak yang terjebak kali. Nah, takutnya kan kalau kalian nggak bayar lewat apa namanya virtual account atas nama diri sendiri, Iya. nanti tuh masuk atau enggaknya kita nggak tahu, kepotong atau enggak tagihannya. Tapi setahu lu Wak, kalau di misalnya gua nih ngadu gitu ke OJK bisa ada setengahnya dulu lah bayar apa gimana bisa. Tentu tidak. Hutang adalah hutang. Tapi kadang fintech yang asli dan terdaftar atau berizin itu apa namanya dia tuh punya asosiasi namanya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia gitu. Pokoknya AFPI lah. Ada yang mewadahi. Kalau salah sorry lah ya namanya ya. Bisa Namanya, search aja di iya, Google. namanya AFPI. Kalian juga bisa ngadu ke AFPI itu kalau misalnya ada kendala perihal fintech ilegal atau fintech yang nagih kalian secara apa namanya itu? Barbar. barbar. Iya sebenarnya ya Jatuh tempo udah Woi, disikat. woi bayar woi. Biasanya gini nagih nih. Woi. Bayar anjing. Bayar. Biasanya gitu tuh. Ada gitu. Ada yang WhatsApp dikasih hadis. Dikasih hadis. Padahal anaknya Bapak Haji itu orangnya pinjam. Iya orang gimana mau bayar ya dikasih hadis lagi ya. Kan. kadang juga gue bingung sama yang minjem pinjol tuh. Yang minjem siapa, yang suruh bayar siapa gitu. Kadang minta Iya. bantuan ke artis gitu. Emang ada? Iya, ada beberapa yang pinjol itu ngechat ke artis gitu. Oh iya. Tapi yang korban gitu ya, yang korban. Banyak yang diminta tolong gitu ya Oh kan. ya, gue DM aja, gue pinjol ya pinjem. Rapi amat bayarin. Pinjol gua dong. Tapi dibayarin. Nggak tahu sih kalau itu ya. Belum, ini kali belum viral. Kalau Iya. viral dibayarin Benar, sama benar, artis. benar. Wah, Ada juga tuh kasus misalnya yang aneh-aneh tuh KTP dikolekin, dibayarin nih. Jadi gue foto KTP lu atau fotokopi KTP lu, Nah, jadi gua bayar 5.000 atau Temen jangan 10.000. sembarangan ngasih KTP buat kerabat, saudara. Iya. Tanyain dulu pasti Keperluannya apa? Iya. Kalau buat nyalek nggak apa-apa. Sukses kalian. iya benar. Presiden Amerika Serikat. Ngapain KTP Indonesia? Benar. Kali aja di sono kan pakai KTP-nya. Nih, jadi gua dapat ini nih, waspada pinjaman online ilegal. Nih kayak ciri-ciri pinjaman yang ilegal itu nih, Frank. Gimana tuh? Dia nggak ada tanda terdaftar atau berizin dari OJK. Itu Oh, satu. Ada checklist biru lah. Itu mah verify Instagram. Bukan. Nggak ada bendera OJK. Nah, fintech legal tuh juga nggak apa namanya menawarkannya itu lewat SMS atau WA enggak. Oh, enggak. Jadi kayak SMS telemarketing tuh fintech legal tuh enggak. Tuh pulsa Indomaret kali. Wah, Nah kalau yang ilegal dia tuh nawarinnya itu lewat SMS sama WA dan kadang suka aneh tulisannya.
Kayak selamat S3 L4 M4T, selamat Anda mendapatkan, Anda butuh dana. tapi dengan kata-kata yang aneh. Iya benar-benar. Itu yang Angka-angka. kayak omong nggak Ica ewe amba itu. Prank mulai. Katul, Pak. Terus ada tips buat menghindari pinjaman online ilegal Gimana tuh? dari OJK nih. Tidak mengklik atau tautan menghubungi kontak yang ada pada SMS atau WA penawaran pinjol ilegal. Jadi kalau kalian dapat penawaran dari SMS, Gak usah ditangkepin. nggak usah tanggepin, jangan diklik. Nanti kalau diklik terjerat Anda pasti. Kemudian jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS atau WA gitu. Terus jika menerima SMS atau WA pinjol ilegal, segera langsung dihapus dan blokir nomor tersebut. Takutnya dia ngacak-ngacak HP kita. Kita nggak ada yang tahu. Dikasih permission gitu ya, permission ya. Iya, permission kita klik ternyata Assalamualaikum. maaf, nggak dulu. Terus ada lagi cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman. Misalnya namanya tadi apa tuh? Cangkul. Cangkul gitu. Apakah ada di Google ya kan? Terus nama perusahaannya jelas nggak? Kan kayak gitu. Teliti lah. Lebih Ya. teliti. Terus pinjamlah sesuai kebutuhan atau kemampuan untuk melunasi pinjaman. Nah, itu sih yang lebih penting tuh. Itu paling penting. Nah, kontak pengaduan tuh bisa ke 157, itu langsung ke OJK langsung. Atau ke konsumen@ojk.go.id. Hati-hatilah buat yang pinjol-pinjol seperti itu lah ya. Tapi kuncinya juga kita juga harus pinter-pinter lah memilih gitu. Iya. Kalau misalkan nggak butuh-butuh banget, nggak usah Benar. pinjam gitu kan. Atau kalau yang kalian sudah mulai dengan pinjaman, selesaikan yang kalian mulai gitu kan. Selesain. Mm-mm. Biar enggak Karena kan kesian juga keluarga kalian atau kontak darurat kalian. Iya. Bisa jadi dosen kalian Ditelepon. mau bimbingan. pinjam dulu. Aduh. Kayaknya Gitu sudah lah ya. cukup lah ya. Ya, jadi buat Edukasi. ini edukasi lah ya. Edukasi. Kita ada mengedukasi buat lebih teliti menggunakan financial service Iya. saat seperti ini tuh kita harus sering mengedukasi Benar. karena situasi kondisi keuangan yang tidak menentu. Iya, benar. Jangan sampai kalian semua terjerat dengan yang tidak pasti. Iya, jangan gegabah, pikir-pikir lah kalau mau pinjol lah. Nah, gitu. Oke, nanti balik lagi di Miras Mikir keras.